Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Jika Anda bertemu makhluk alien, bisa dipastikan itu adalah kejutan ekstrim. Ini menimbulkan bahwa manusia tidaklah sendirian di alam semesta yang maha luas ini. Mungkin kita bisa bertanya kepada alien tentang alam semesta. Misalnya, benarkah alam semesta ini berawal dari Big Bang? Mungkin kita bisa berbagi dugaan tentang kematian. Sepertinya misalnya bertanya pada alien. Menurut mereka, kemana perginya roh manusia setelah tiada? Oleh karena itu, manusia selalu menantikan bertemu dengan alien. Dan hari ini kita akan bercerita tentang sebuah kisah pertemuan manusia dengan makhluk cerdas lainnya. Cerita ini berawal pada 50.000 tahun yang lalu. Nenek moyang kita melintasi gurun Sahara yang berliku-liku menuju ke Timur Tengah. Disinilah kemudian dua ras cerdas bertemu. Anda mungkin tidak dapat membayangkan rasa terkejut itu saat mereka bertemu. Pasalnya, mereka sangat mirip dengan kita, tetapi ada perbedaan yang mencolok. Mereka berpakaian, membawa obor, dan memiliki bahasa serta senjata kuno. Jelas mereka sangat cerdas. Pada saat demikian, ada soal pilihan ganda yang tidak bisa dihindari. Apakah makhluk-makhluk ini musuh atau teman? Ini adalah pertemuan yang menentukan nasib umat manusia. Pertemuan ini mengubah semua orang, termasuk Anda dan saya. Terkait misteri kisah ini, kita harus mulai dari awal. Siapa ras asing? Kita kilas balik dulu ke tahun 1953. Sebuah gua misterius ditemukan di pegunungan di provinsi Arbil atau Erbil, Irak Utara saat ini. Banyak kerangka manusia purba ditemukan di dalam gua. Suku Kurdi setempat mulai menentang panggilan arkeologi. Ralph Selechky, seorang sarjana Amerika yang memimpin pekerjaan itu, segera menjelaskan pada pemimpin setempat. Ini adalah gambar rekaman video Ralph yang kembali ke penggalian setempat setelah bertahun-tahun. Pada tahun 1953, Ralph masih muda, berusia 40-an. Ralph memberitahu penduduk setempat bahwa tulang belulang ini bukan nenek moyang mereka. Penduduk setempat tidak percaya dan balik bertanya, "Kalau bukan nenek moyang kami, lalu siapa mereka?" Ralph mengatakan tulang kerangka ini sama sekali bukan ras manusia. Mereka adalah makhluk cerdas lainnya. Mereka adalah Neanderthal. Penduduk setempat tidak mengerti apa itu Neanderthal. Mereka terus bertanya, "Maksud Anda, mereka adalah ras asing?" "Ya," jawab Ralph sambil mengangguk. "Mereka adalah ras asing," kata Ralph menegaskan. Selama bukan nenek moyang suku Kurdi, tentu tidak masalah. Jadi mereka pun mengizinkan Ralph untuk melanjutkan ekspedisi ilmiah. Inilah Gua Sanidar yang kemudian mengguncang dunia arkeologi. Untuk diketahui, Neanderthal adalah anggota genus Homo yang telah punah dan berasal dari zaman Pleistosen. Spesimennya ditemukan di Eurasia, dari Eropa Barat hingga Asia Tengah dan Utara. Spesies ini dinamakan Neanderthal sesuai dengan lokasi tempat pertama kali ditemukan di Jerman, Neanderthal atau lembah Neander. Seonggok tulang rusuk Neanderthal ditemukan di Gua Sanidar. Ada segaris bekas luka memar di tulang rusuk ini. Bekas luka memar ini menarik perhatian para ahli forensik. Jelas ini adalah bekas luka akibat hantaman pisau. Karena tidak ada peralatan logam pada era itu, jadi senjata yang menyebabkan luka itu pastilah pisau dari batu. Para arkeolog mencoba mengembalikan suasana aslinya saat Neanderthal terluka. Suatu hari pada 50.000 tahun yang lalu, sekelompok Neanderthal keluar dari gua. Mereka sedang menikmati makanan, memanggang sambil bernyanyi, dan tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok lainnya. Ini adalah serangan penyergapan. Para penyerang terorganisir dan terencana. Mereka memiliki senjata yang lebih canggih, seperti alat buru berupa pelontar tombak. Di mata Neanderthal, mereka adalah sekelompok ras asing. Perawakan mereka tinggi, kurus, sangat terorganisir,
dan juga lebih kuat. Intinya mereka adalah makhluk berdarah dingin. Mereka tidak peduli dengan pembantaian. Sebuah tombak batu dilempar dan menancap ke dalam dada Neandertal. Meskipun dia diselamatkan dan dibawa kembali ke gua oleh rekan-rekannya, namun dia meninggal tak lama kemudian. Neandertal pulang dengan kekalahan. Dalam tahun-tahun berikutnya, mereka terus dimusnahkan. Sekitar 22.000 tahun yang lalu, Neandertal terakhir mati di Gua Gorham di tepi pantai Gibraltar. Spesies ini pun sepenuhnya punah. Sebagai gantinya adalah nenek moyang kita, Homo sapiens atau manusia modern awal. Cerita tersebut mulai beredar luas sejak Krabb menemukan 10 fosil Neandertal di Gua Sanidar pada abad terakhir. Neandertal digambarkan sebagai ras tingkat rendah dengan kecerdasan rendah dan organisasi sosial terbelakang. Namun setelah memasuki abad ke-21, khususnya dalam beberapa dekade terakhir, muncullah beberapa bukti arkeologis yang kontradiktif. Kisah Neandertal dan manusia sama sekali bukan kau membunuhku, aku membantaimu sesederhana itu. Fakta sejarah acap kali lebih rumit dari apa yang kita saksikan. Sebelum melanjutkan cerita ini, kita perlu menjawab beberapa pertanyaan dasar seperti berikut. Pertanyaan pertama, apakah Neandertal ras cerdas? Ada satu set data sebagai perbandingan. Volume otak Neandertal adalah sekitar 1.600 cm3, sedangkan volume otak rata-rata Homo sapiens hanya sekitar 1.450 cm3. Jelas, volume otak Neandertal lebih besar. Sampai di sini, mungkin ada yang akan berkata bahwa data ini tidak bisa dijadikan sebagai penjelasan. Gajah memiliki kapasitas otak yang lebih besar, bisa mencapai 3.000 hingga 5.000 cm3. Tapi mengapa tidak tampak gajah lebih pintar dari manusia? Ada indikator kunci yang disebut indeks otak, yaitu proporsi otak dan tubuh. Menurut ilmuwan, bahwa semakin tinggi indeks otak, semakin tinggi IQ-nya. Rasio otak manusia dengan tubuh sekitar 1:40, gajah sekitar 1:560. Jadi manusia lebih pintar dari gajah. Lalu berapa indeks otak Neandertal? Menurut ahli terkait, bahwa Neandertal memiliki bobot tubuh yang hampir sama dengan Homo sapiens. Jadi indeks otak mereka sekitar 1:38. Tampaknya Neandertal tidaklah bodoh. Mereka mungkin jauh lebih pintar dari Homo sapiens. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan teknologi Neandertal? Ternyata, orang-orang menduga bahwa alat pelontar tombak Homo sapiens adalah pisau terbangnya Xiao Li pada zaman dahulu dalam film atau seri drama Flying Dagger, berbagai versi modern saat ini. Begitu pisau terbang Xiao Li melesat selalu tepat sasaran, tidak pernah meleset. Jadi Homo sapiens adalah ras yang tak terkalahkan di dunia kala itu. Alat-alat yang dibuat oleh Neandertal sangat kasar dan daya bunuh relatif lemah. Tetapi faktanya tidaklah demikian. Kita kilas balik lagi ke tahun 1963. Sebuah artefak berusia 40.000 tahun ditemukan di sebuah tambang 160 km barat daya Berlin. Awalnya tidak ada yang tahu apa benda hitam ini. Sampai pada tahun 2001, para arkeolog menemukan komposisinya, dan begitu melihat aslinya, mereka pun terperangah. Benda ini ternyata adalah lem yang dibuat oleh Neandertal. Para ilmuwan pun meneliti lebih lanjut. Ternyata itu adalah semacam aspal buatan Neandertal dengan teknik distilasi kering. Tak disangka, itu adalah bahasa sintetis terkuno di dunia. Lalu untuk apa benda ini? Neandertal menggunakan aspal sebagai lem untuk menyatukan ujung tombak batu dan batang kayu, kemudian diikat erat dengan tali di luar. Ini adalah tombak paling hebat di dunia kala itu. Mungkin kehebatan tombak batu Homo sapiens ini setara dengan pedang langit dalam kisah silat pedang langit dan golok pembunuh naga. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa Neandertal terluka oleh tombak Homo sapiens. Pandangan ini menjadi ambigu
sejak ditemukannya aspal berteknologi tinggi ketika itu. Arkeolog pun mengemukakan sudut pandang baru. Pertemuan dengan Neandertal ketika itu mungkin bukan pengepungan Neandertal oleh Homo sapiens, tetapi perang saudara Neandertal. Terlepas dari fakta itu, pada intinya, Neandertal telah mengalahkan Homo sapiens secara teknologi saat itu. Pertanyaan ketiga, bagaimana dengan fisik Neandertal? Tinggi badan Neandertal rata-rata sekitar 10 cm lebih pendek dari Homo sapiens, tapi mereka lebih berotot, terutama otot dada mereka 2 kali lebih perkasa dari Homo sapiens. Ditilik dari jejak otot pada tulang Neandertal, ilmuwan memperkirakan bahwa secara fisik, Neandertal lebih kuat dari Homo sapiens. Jika diadakan kompetisi panco, mereka cukup mengirim petarung berperawakan sedang juga dapat mengalahkan raja otot manusia terkuat, juara binaraga dunia, dan mantan gubernur California, Arnold Schwarzenegger. Jika bertarung secara jantan 1 lawan 1, Homo sapiens sama sekali bukan lawan Neandertal. Tampaknya, Neandertal juga telah mengalahkan Homo sapiens secara fisik. Pertanyaan terakhir, bagaimana sistem organisir Neandertal? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali ke Gunung Sanidar yang ditemukan oleh Ralph. Fosil Neandertal pertama yang ditemukan di gua ini bernama Sanidar I. Fosil kerangka orang ini sangat berharga untuk penelitian. Para ilmuwan menemukan, ternyata Neandertal ini adalah seorang pasien yang terluka parah. Ini adalah gambar pemulihan tengkorak nomor 1. Terlihat jelas kepala sebelah kirinya mengalami benturan keras. Tulangnya mencorok ke dalam. Akibat hantaman ini, mungkin menyebabkan mata kirinya buta. Gambar ini adalah 2 humerusnya, yaitu tulang lengan atas. Dibandingkan dengan humerus kiri yang sehat dan kokoh, humerus sebelah kanannya telah menyusut. Ini menunjukkan dia sudah lama tidak bisa menggunakan lengan kanannya. Sedangkan luka tubuh nomor 1 ini sangat serius. Tapi pemeriksaan forensik menunjukkan semua luka menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Artinya ada yang merawat Neandertal nomor 1 selama cederanya. Neandertal nomor 1 mungkin telah hidup untuk waktu yang lama dan terakhir dimakamkan dengan khidmat oleh klan, benar-benar luar biasa. Saat merawat dan menghormati orang tua, jangan sampai melupakan orang yang lebih tua yang tidak ada hubungan darah dengan Anda. Ini menunjukkan bahwa Neandertal memiliki peradaban sosial yang sangat tinggi pada 40.000 tahun yang lalu. Tampaknya Neandertal telah mengalahkan Homo sapiens secara organisasi. Sekarang kita bisa menarik kesimpulan, Neandertal ternyata jauh lebih unggul daripada Homo sapiens dalam kecerdasan, teknologi, kemampuan fisik, dan organisasi. Tapi pertanyaannya, mengapa Homo sapiens yang mendominasi bumi saat ini bukan Neandertal? Waktu kita tarik mundur lagi ke tahun 2002, fosil manusia purba ditemukan di sebuah gua di pegunungan Karpatia, Rumania. Ini adalah gua yang besar dan dalam. Bagian dalam gua membentang ke segala arah dan sungai bawah tanah yang terus naik. Para arkeolog harus melalui sungai yang panjang untuk masuk ke kedalaman gua. Di dalam gua inilah tengkorak unik ini ditemukan. Ahli paleontologi Rumania menghabiskan 3 tahun waktunya untuk memulihkan tengkorak tersebut ke bentuk aslinya. Awalnya mereka menduga itu adalah tengkorak Homo sapiens. Tetapi tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu yang ganjil. Gigi fosil manusia purba ini jauh lebih besar daripada gigi Homo sapiens. Tulang oksipital di bagian belakang kepalanya juga tampak mencuat ke atas. Tulang oksipital besar ini merupakan simbol Neandertal. Ini menunjukkan bahwa pemilik tengkorak ini adalah makhluk hibrida atau hasil persilangan. Dia adalah keturunan dari persilangan Homo sapiens dan Neandertal. Artinya, Neandertal dan Homo sapiens tidak terisolasi secara reproduktif. Pandangan masa lalu yang mengatakan bahwa 2 ras yang sama sekali berbeda dapat menghasilkan keturunan yang sehat. Pandangan ini pun seketika membuat dunia akademik setelah penemuan itu dipublikasikan.
bagaimana mungkin terjadi persilangan antara Neanderthal dan Homo sapiens? Jadi hampir tidak ada yang mengakui pandangan ini. Pada saat demikian, muncullah tokoh kunci. Dia adalah Svante Pääbo, peneliti Swedia dan salah satu pendiri paleogenetika. Pääbo menggunakan teknologi paling mutakhir untuk mengekstrak genom DNA dari tengkorak Neanderthal. Dengan membandingkan DNA Neanderthal dan Homo sapiens, para ilmuwan menarik kesimpulan yang menggemparkan dunia. Kesimpulan ini agak berputar-putar. Saya akan membuatnya sesimpel mungkin agar mudah dimengerti. Kecuali beberapa masyarakat adat di Afrika Selatan, nenek moyang orang-orang ini tidak keluar dari Afrika. Sedangkan di dalam tubuh ras lainnya di setiap benua mengandung 1,5% hingga 2,1% gen Neanderthal. Pääbo menggunakan pengurutan genom yang dengan tegas membuktikan bahwa Neanderthal dan Homo sapiens memang pernah berbaur dalam arti perkawinan silang. Sebagian besar manusia bumi saat ini adalah keturunan dari Homo sapiens dan Neanderthal. Pada tahun 2008, tim Pääbo juga menemukan fosil manusia purba lainnya yang telah punah. Mereka adalah Homonini Denisova atau manusia purba Denisovans. Menurut penelitian genetik, ada persilangan antara Denisovans dan Homo sapiens. Neanderthal, Denisovan, dan Homo sapiens sebenarnya berasal dari klan yang sama. Ketiga ras manusia cerdas ini kemungkinan besar terkait dengan 3 subspesies Homo sapiens, dan mereka semua adalah keturunan Homo heidelbergensis 600.000 tahun yang lalu. Karena penemuan luar biasa inilah, Pääbo dianugerahi hadiah Nobel kedokteran pada 3 Oktober 2022. Di sini ada sepenggal pemandangan yang menarik. Ketika Pääbo ke kantornya pada hari kedua setelah mendapatkan penghargaan, rekan-rekannya di institut berdiri di lobi untuk memberi ucapan selamat kepadanya. Sebelum sempat mengenang sejenak momen yang indah itu, rekan-rekan Pääbo serentak melemparnya ke dalam kolam air di sisi lobi. Mereka mengatakan bahwa cara merayakan yang unik ini akan membuat Pääbo tak terlupakan dalam sepanjang hidupnya. Melalui analisis genetik, kita tahu bahwa terjadi persilangan antara Homo sapiens dan Neanderthal. Namun penelitian ini masih belum memecahkan misteri hilangnya Neanderthal. Beberapa ahli geologi mencetuskan pandangan yang menarik. Menurut mereka, bahwa letusan gunung api supervolcano yang dikenal dengan nama Campi Flegrei adalah penyebab punahnya Neanderthal. Pada 39.000 tahun yang lalu, letusan gunung berapi skala besar terjadi di Napoli, Italia. Letusan abu vulkanik menutupi langit, meliputi Eropa Tenggara, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Abu vulkanik mengandung sejumlah besar fluorin yang merupakan gas beracun yang hebat, menyebabkan sejumlah besar hewan dan tumbuhan mati. Di lingkungan yang ekstrim ini, Neanderthal mulai menuju ke gerbang kepunahan. Lalu mengapa Homo sapiens tidak punah? Ada pandangan yang mengatakan bahwa karena Neanderthal terlalu kuat secara fisik, sehingga mereka mendominasi Eropa dan Timur Tengah. Sementara itu Homo sapiens tidak tahan lagi tinggal di tempat-tempat ini, sehingga terpaksa bermigrasi ke bagian selatan dan timur Asia. Homo sapiens yang pergi jauh ke Asia selamat. Ketika mereka kembali ke Eropa bertahun-tahun kemudian, Neanderthal yang kuat telah lenyap. Pandangan ini sekilas terdengar sempurna. Namun bagaimanapun juga ini hanya berupa dugaan. Jika kepunahan Neanderthal masih menjadi misteri, jangan melihat fakta bahwa hanya ada beberapa gen Neanderthal dalam tubuh manusia modern, tetapi gen ini memiliki pengaruh besar pada kita. Warna kulit muda kita ini berasal dari gen Neanderthal. Jika tidak, warna kulit kita akan lebih condong ke hitam. Rambut lurus juga merupakan gen Neanderthal. Kalau tidak, rambut kita akan ikal keriting. Selain itu, Neanderthal juga mewarisi banyak penyakit fatal pada manusia modern, seperti misalnya penyakit jantung, diabetes tipe 2, depresi, kecanduan nikotin, dan stroke. Semua ini terkait dengan gen Neanderthal. Jika bukan karena Neanderthal, manusia saat ini sama sekali tidak akan menderita penyakit-penyakit jahanam ini. Di penghujung video,
kita pahami sejenak konsep tentang ras asing. Banyak perang di bumi saat ini berasal dari antagonisme bangsa-bangsa di dunia. Urutan seluruh genom Neandertal ini mengandung makna penting. Penelitian ini memberitahu kita bahwa tidak peduli apapun warna kulit manusia, baik itu hitam, putih, atau kuning langsat, kita semua adalah satu ras. Pada 50.000 tahun yang lalu, ketika Homo sapiens dan Neandertal saling jatuh cinta dan saling membunuh, nenek moyang kita semuanya bersama. Dan satu lagi fakta yang lebih tak terhindarkan. Jika kita kembali ke 600.000 tahun, Homo sapiens, Neandertal, dan Denisovan semuanya adalah satu keluarga. Sebuah keluarga yang saling menyayangi dan mencintai, yaitu Homo heidelbergensis. Ditilik dari sini, tampaknya tidak ada ras asing di dunia. Hanya ketika tertanam adanya ras asing dalam hati, akhirnya muncullah istilah ras asing. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.